Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik ketika hiruk-pikuk pasar mulai menggeliat. Suara pedagang memanggil pembeli bersahut-sahutan, aroma sayur segar bercampur dengan bau amis ikan, dan debu jalanan yang terangkat oleh lalu lalang kendaraan membuat suasana terasa berat. Di ujung pasar yang paling sepi, berdiri sebuah bengkel kecil dengan papan kayu usang bertuliskan, tambal ban dan servis ringan, Bang Togar. Bengkel itu tampak sederhana, hampir seperti terlupakan oleh waktu. Di dalamnya, seorang pemuda bertubuh tegap tengah membungkuk, fokus menambal ban motor yang bocor. Tangannya penuh oli hitam, namun gerakannya cekatan dan pasti. Dialah Bang Togar, wajahnya keras, rahangnya tegas, dan matanya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan, seolah pernah melihat dunia yang jauh lebih gelap dari sekadar pasar kumuh ini. Ia jarang bicara, tapi setiap orang yang mengenalnya tahu, Togar bukan orang sembarangan. Seorang pelanggan duduk menunggu di bangku kayu reyot di depan bengkel. Ia memperhatikan Togar bekerja tanpa banyak kata. "Cepat juga kau, Gar," ucapnya mencoba mencairkan suasana. Togar hanya mengangguk singkat, tanpa senyum. Dalam diamnya, ada jarak yang tak kasat mata, seakan ia sengaja membatasi diri dari dunia luar. Tak jauh dari sana, suara keras tiba-tiba memecah pagi. Teriakan kasar dan bentakan terdengar dari arah tengah pasar. Beberapa pedagang terlihat menunduk, pura-pura sibuk, sementara yang lain saling berpandangan dengan wajah cemas. Togar menghentikan tangannya sejenak. Ia tidak menoleh, tapi telinganya jelas menangkap setiap nada ketakutan yang bergema di udara. "Setoran belum lengkap, mau usaha di sini atau tidak?" Suara itu menggema, penuh ancaman. Seorang pedagang tua terlihat gemetar, tangannya bergetar saat mencoba menjelaskan sesuatu. Namun, suara tamparan keras tiba-tiba terdengar, membuat suasana pasar seketika hening. Tak ada yang berani mendekat. Pelanggan di bengkel menelan ludah. "Itu, anak buah Turiman," bisiknya pelan, seolah takut didengar angin. Nama itu seperti bayangan gelap yang menyelimuti pasar. Semua orang tahu siapa Turiman, raja preman yang menguasai tempat ini. Dan siapapun yang melawan, tak akan bertahan lama. Togar kembali melanjutkan pekerjaannya. Tangannya tetap bergerak, namun kali ini lebih keras, lebih cepat. Ada urat yang menegang di lehernya, dan rahangnya mengeras. Ia seolah berusaha mengabaikan apa yang terjadi, menahan sesuatu yang perlahan mendidih di dalam dirinya. Namun, bayangan masa lalu mulai berkelebat di benaknya, suara teriakan, pukulan, dan rasa tak berdaya yang pernah ia rasakan. Beberapa menit kemudian, suara keributan itu mereda. Pasar kembali berjalan seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi tidak bagi Togar. Ia berdiri perlahan, menatap kosong ke arah keramaian. Untuk pertama kalinya pagi itu, matanya menyala dengan sesuatu yang berbeda, bukan sekadar diam, melainkan bara yang siap menyala kapan saja. Di ujung pasar yang terlupakan itu, sebuah cerita besar perlahan mulai bangkit, dan semuanya berawal dari seorang pemuda bernama Bang Togar. Suasana pasar kembali ramai seperti biasa setelah keributan tadi pagi mereda. Namun di balik riuhnya suara tawar-menawar dan tawa kecil para pembeli, ada ketegangan yang menggantung di udara, tak kasat mata, tapi terasa nyata. Para pedagang tetap berjualan, tetapi mata mereka sering melirik ke sekeliling, seolah takut sesuatu akan terjadi lagi. Di pasar ini, ketenangan hanyalah ilusi yang rapuh. Bang Togar kembali duduk di bangku kayu depan bengkelnya. Secangkir kopi hitam mengepul di tangannya, namun tak disentuh sejak tadi. Pandangannya kosong, tertuju ke arah tengah pasar tempat kejadian sebelumnya. Ia seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Suara tamparan itu masih terngiang jelas di kepalanya. Tak lama kemudian, seorang ibu parubaya datang sambil menuntun sepeda tuanya. Ban belakangnya kempes. "Gar, tolong tambal ya," ucapnya lirih. Togar mengangguk tanpa banyak kata, langsung mengambil peralatan. Namun saat ia mulai bekerja, ia melihat tangan ibu itu gemetar. Bukan karena lelah, tapi karena takut. "Belum bayar, Bu?" tanya Togar singkat, tanpa menoleh. Ibu itu terdiam sejenak, lalu menggeleng pelan. "Belum, dagangan sepi. Mereka minta hari ini," jawabnya dengan suara hampir tak terdengar. Ada keputusasaan dalam nada bicaranya. Togar berhenti sejenak, tangannya menggenggam kuat ban yang sedang ia pegang, hingga jari-jarinya memutih. Dari kejauhan, suara sepatu menghentak mulai terdengar lagi. Beberapa pria bertubuh besar berjalan menyusuri lorong pasar dengan gaya angkuh. Tatapan mereka liar, penuh ancaman.
Orang-orang langsung menyingkir memberi jalan. Tidak ada yang berani menatap terlalu lama. Ketakutan telah menjadi kebiasaan di tempat itu. Salah satu dari mereka berhenti di lapak seorang pedagang sayur. "Mana setoran?" bentaknya kasar. Pedagang itu langsung menunduk, tangannya gemetar saat menyerahkan sejumlah uang yang jelas tidak banyak. Namun pria itu justru tertawa sinis. "Cuma segini, kau pikir kami ini pengemis?" Tanpa ragu, ia menendang keranjang sayur itu hingga isinya berhamburan ke tanah. Togar melihat semuanya, jelas, tanpa terhalang. Rahangnya kembali mengeras. Ia mencoba tetap diam, mencoba mengingatkan dirinya bahwa ini bukan urusannya. Tapi di dalam dadanya, sesuatu mulai bergerak, sesuatu yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Amarah, dendam, dan rasa muak yang tak bisa lagi ditahan. Ibu yang sepedanya sedang ia perbaiki tiba-tiba berbisik, "Sudahlah, Gar, jangan ikut campur." Sudah banyak yang mencoba melawan, tapi semuanya berakhir buruk. Kata-kata itu bukan sekadar peringatan, tapi juga permohonan. Namun Togar tidak menjawab, ia hanya menatap lurus ke arah para preman itu, matanya tajam dan dingin. Di tengah keramaian pasar yang pura-pura normal, Bang Togar berdiri perlahan. Ban yang sudah selesai ditambal ia letakkan begitu saja. Tanpa sepatah kata, ia melangkah maju, menuju pusat ketakutan yang selama ini menguasai tempat itu. Dan untuk pertama kalinya, seseorang di pasar itu tidak menunduk, melainkan berjalan langsung menghadapi kegelapan. Langkah Bang Togar terhenti beberapa meter dari kerumunan. Ia berdiri diam, memperhatikan dari kejauhan. Preman-preman itu masih terus bertindak semena-mena, menendang, membentak, bahkan mempermalukan pedagang kecil yang tak berdaya. Namun kali ini, ada yang berbeda. Kehadiran Togar, meski belum bertindak, seolah membawa tekanan baru di udara. Beberapa pedagang mulai melirik ke arahnya, diam-diam berharap tapi juga takut. Salah satu preman yang paling besar tubuhnya menoleh, merasa diperhatikan. Tatapannya bertemu dengan mata Togar. Sekilas, ada jeda, hanya sesaat, tapi cukup untuk menimbulkan rasa tidak nyaman. "Apa lihat-lihat?" bentaknya kasar. Namun Togar tidak menjawab, ia hanya berdiri tegak, tanpa rasa gentar sedikit pun. Ketegangan itu pecah ketika tiba-tiba suara berat menggema dari belakang kerumunan. "Sudah cukup." Suara itu dalam, tenang, tapi penuh kuasa. Seketika, para preman yang tadi bertindak kasar langsung berhenti. Mereka menoleh serempak, memberi jalan. Dari antara mereka, seorang pria berjalan perlahan ke depan. Dialah Turiman. Tubuhnya tidak sebesar anak buahnya, tapi auranya jauh lebih menekan. Wajahnya penuh bekas luka lama, matanya tajam seperti pisau. Setiap langkahnya terukur, seolah ia tahu bahwa seluruh pasar berada dalam genggamannya. Tak ada yang berani bersuara. Bahkan angin pun terasa ikut diam. Turiman berhenti tepat di depan pedagang yang tadi dipukuli. Ia menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis, senyum yang lebih menyeramkan daripada amarah. "Kalau tidak sanggup bayar, jangan jualan di sini," ucapnya pelan, tapi cukup untuk membuat tubuh pedagang itu gemetar hebat. Ia lalu menoleh ke anak buahnya. "Ambil saja lapaknya." Perintah itu seperti palu yang menghancurkan harapan. Pedagang itu langsung berlutut, memohon dengan suara parau. Namun tak ada belas kasihan. Anak buah Turiman mulai merusak dagangannya tanpa ragu. Sayur, buah, semuanya diinjak dan dilempar. Kerumunan hanya bisa menonton, tak berdaya. Di tengah semua itu, Turiman akhirnya menyadari satu sosok yang tidak bereaksi seperti yang lain. Ia memutar tubuhnya perlahan, dan matanya langsung tertuju pada Bang Togar. Dua pasang mata itu bertemu, yang satu penuh kuasa, yang satu penuh bara yang terpendam. "Siapa kau?" tanya Turiman dingin. Togar melangkah satu langkah ke depan. Wajahnya tetap datar, tapi sorot matanya tajam menusuk. "Cuma montir," jawabnya singkat. Jawaban sederhana, tapi entah kenapa membuat beberapa anak buah Turiman tertawa sinis. Namun Turiman tidak ikut tertawa. Ia justru memperhatikan Togar lebih dalam, seolah mencoba membaca sesuatu yang tersembunyi. Beberapa detik berlalu dalam diam yang menegangkan. Lalu Turiman menyeringai tipis. "Kalau cuma montir, urus saja ban bocormu," katanya dingin, sebelum berbalik pergi. Anak buahnya ikut tertawa dan kembali menyebar, meninggalkan kekacauan di belakang mereka. Namun saat Turiman melangkah menjauh, ia sempat berhenti sejenak tanpa menoleh. "Tapi ingat, di pasar ini, yang bocor bukan cuma ban.
Nyawa juga bisa bocor, kalau salah jalan. Ancaman itu menggantung di udara. Bang Togar tidak menjawab, ia hanya berdiri diam, menatap punggung Turiman yang perlahan menghilang di tengah keramaian. Namun di dalam dirinya, sesuatu telah berubah. Ini bukan lagi sekadar rasa kesal, ini adalah awal dari sebuah benturan yang tak terelakkan. Dan di hari itu, untuk pertama kalinya, Turiman bertemu seseorang yang tidak takut padanya. Kerumunan mulai bubar perlahan setelah Turiman dan anak buahnya pergi, namun suasana pasar tak pernah benar-benar kembali seperti semula. Di sudut tempat kejadian, sisa-sisa sayuran yang hancur berserakan di tanah, tercampur debu dan jejak sepatu. Pedagang tua itu masih terduduk lemas, napasnya tersengal, matanya kosong menatap kehancuran yang baru saja terjadi. Tak ada yang berani mendekat terlalu lama, bukan karena tak peduli, tapi karena takut ikut terseret masalah. Bang Togar berjalan mendekat dengan langkah pelan. Setiap pijakan seolah membawa beban yang semakin berat. Ia berhenti di depan pedagang itu, menatap sejenak tanpa berkata apa-apa. Lalu, tanpa banyak bicara, ia berjongkok dan mulai mengumpulkan sayur-sayur yang masih bisa diselamatkan. Tindakannya sederhana, tapi cukup membuat beberapa orang yang melihat terdiam. Pedagang tua itu menoleh perlahan. Wajahnya penuh luka dan debu. "Sudahlah, nak, percuma," ucapnya lirih, suaranya serak. "Besok juga mereka datang lagi, minta lagi, sampai kami tak punya apa-apa lagi." Kata-katanya seperti luka yang terbuka, jujur, pahit, dan tanpa harapan. Togar tetap diam, tangannya terus bergerak, tapi pikirannya jauh melayang. Setiap kata yang ia dengar seakan menekan sesuatu di dalam dirinya. Ia pernah melihat ketidakadilan, bahkan mungkin lebih buruk dari ini. Tapi entah kenapa, melihat kejadian di pasar ini terasa berbeda. Lebih dekat, lebih nyata, dan lebih sulit untuk diabaikan. Tiba-tiba, seorang anak kecil berlari mendekat. Usianya tak lebih dari 10 tahun. Wajahnya panik, matanya berkaca-kaca. Ia langsung memeluk pedagang tua itu, ayahnya. Pak, jangan apa-apakan," tanyanya dengan suara gemetar. Pedagang itu mencoba tersenyum, meski jelas menahan sakit. Ia mengelus kepala anaknya dengan tangan yang bergetar. Melihat itu, tangan Togar terhenti. Ada sesuatu yang menghantam dadanya keras. Sekilas, bayangan masa lalu kembali muncul, seorang anak kecil, tangisan, dan seseorang yang tak bisa melindungi. Napasnya sedikit memburu. Ia memalingkan wajah, mencoba menahan emosi yang mulai bangkit tanpa izin. "Bang," suara kecil itu tiba-tiba mengarah padanya. Anak itu menatap Togar dengan mata penuh harap. "Abang bisa bantu kami?" Pertanyaan itu sederhana, tapi terasa begitu berat. Tidak ada tuntutan, tidak ada paksaan, hanya harapan yang polos, yang mungkin sudah lama hilang dari pasar ini. Togar tidak langsung menjawab. Ia menatap anak itu dalam-dalam. Lalu perlahan, ia berdiri. Tubuhnya tegak, wajahnya kembali dingin seperti biasa. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda di matanya, sesuatu yang tak lagi bisa disembunyikan. "Aku tidak janji apa-apa," ucapnya pelan, namun tegas. "Tapi, kalau mereka datang lagi," ia berhenti sejenak, menoleh ke arah jalan tempat Turiman tadi pergi. Rahangnya mengeras. "Aku yang akan hadapi." Angin sore berhembus pelan, membawa debu pasar yang berputar di udara. Dan di tengah pasar yang penuh ketakutan itu, sebuah janji telah lahir, bukan dari seorang pahlawan, tapi dari seseorang yang sudah terlalu lama menahan amarahnya. Sore mulai merambat menuju malam ketika pasar perlahan sepi. Para pedagang membereskan dagangan mereka dengan wajah lelah, sebagian pulang dengan hasil yang tak seberapa, sebagian lagi hanya membawa pulang kecewa. Di ujung pasar, bengkel kecil Bang Togar kembali sunyi. Hanya suara jangkrik dan dentingan alat yang sesekali terdengar memecah kesunyian. Togar duduk sendirian di bangku kayu, tubuhnya sedikit membungkuk. Lampu redup menggantung di atas kepalanya, menciptakan bayangan panjang di lantai. Tangannya memegang kunci Inggris, tapi tak bergerak. Pikirannya jauh melayang, kembali pada kejadian siang tadi, teriakan, tangisan, dan tatapan penuh harap dari anak kecil itu. Ia menghela napas panjang, lalu berdiri perlahan. Dari bawah meja bengkelnya, ia menarik sebuah kotak besi tua yang berkarat. Kotak itu tampak usang, seperti sudah lama tak disentuh. Togar menatapnya beberapa detik, seolah ragu untuk membukanya. Namun akhirnya, ia membuka perlahan. Di dalamnya, bukan alat bengkel yang tersimpan, melainkan benda-benda dari masa lalu.
Sebuah sarung tangan kulit yang sudah robek, kain lusuh dengan noda darah yang menghitam, dan sebuah foto lama yang mulai pudar. Dalam foto itu, tampak seorang anak muda, lebih kurus, tapi dengan tatapan yang sama seperti Togar sekarang. Di belakangnya, beberapa pria bertubuh besar berdiri dengan wajah garang. Togar menatap foto itu lama. Rahangnya mengeras, napasnya berubah berat. Ia masih ingat dengan jelas hari-hari itu, hari-hari di mana kekerasan bukan pilihan, melainkan cara hidup. Ia bukan sekadar montir. Dulu, ia adalah seseorang yang hidup di dunia yang sama gelapnya dengan yang kini ia lihat di pasar ini, bahkan mungkin lebih kejam. Sudah cukup, gumamnya pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar bengkel. Togar langsung menutup kotak itu dengan cepat, wajahnya kembali datar. Seorang pria tua, salah satu pedagang yang sering mampir, berdiri di depan bengkel. "Gar, hati-hati kau," katanya tanpa basa-basi. "Turiman bukan orang yang bisa kau ganggu begitu saja. Dia bukan cuma preman, dia punya banyak orang." Togar menatap pria itu sebentar, lalu mengangguk pelan. "Aku tahu," jawabnya singkat. Tapi di dalam hatinya, ia tahu ini bukan sekadar peringatan, ini adalah kenyataan yang akan segera ia hadapi. Pria itu menghela napas, lalu pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Malam semakin pekat, angin dingin mulai berhembus, membawa aroma tanah dan sisa pasar yang kosong. Togar kembali duduk, menatap kegelapan di depan bengkelnya. Perlahan, ia mengepalkan tangannya. Luka lama yang selama ini ia kubur, kini mulai terbuka kembali. Dan bersama luka itu, bangkit pula sesuatu yang lebih berbahaya, sesuatu yang dulu ia tinggalkan, tapi kini seolah memanggilnya kembali. Di ujung pasar yang sunyi, Bang Togar bukan lagi sekadar montir tambal ban. Ia adalah badai, yang sebentar lagi akan menghantam. Malam telah turun sepenuhnya, menyelimuti pasar dengan kesunyian yang tidak biasa. Lampu-lampu redup menggantung di beberapa sudut, menerangi jalanan yang kini lengang. Bengkel Bang Togar masih terbuka, meski tak ada lagi pelanggan. Ia duduk diam, seperti menunggu sesuatu, atau mungkin seseorang. Angin malam berhembus pelan, membawa suara langkah kaki kecil yang tergesa-gesa. Dari kejauhan, sosok anak kecil yang siang tadi terlihat berlari mendekat. Napasnya terengah, wajahnya pucat, dan matanya dipenuhi ketakutan. Ia berhenti tepat di depan bengkel, mencoba mengatur napasnya yang tak beraturan. Bang Togar," panggilnya dengan suara gemetar. Togar langsung berdiri. Sorot matanya berubah tajam saat melihat kondisi anak itu. "Ada apa?" tanyanya singkat, tapi nadanya penuh perhatian. Anak itu menelan ludah, lalu berkata dengan terbata-bata, Bapak saya, dibawa mereka." Kalimatnya terputus oleh isak tangis yang tak bisa lagi ia tahan. Tubuh kecilnya bergetar, seolah dunia yang ia kenal sedang runtuh di hadapannya. Wajah Togar langsung menegang. "Siapa?" tanyanya, meski ia sudah tahu jawabannya. "Orang-orang Turiman," jawab anak itu lirih. Sejenak, suasana menjadi hening. Bahkan suara jangkrik pun seolah menghilang. Mata Togar perlahan berubah, dari dingin, menjadi gelap. Rahangnya mengeras, dan napasnya terdengar lebih berat dari sebelumnya. Ia menoleh ke arah pasar yang kini tampak kosong, tapi terasa menyimpan ancaman di setiap sudutnya. "Di mana mereka bawa?" tanya Togar lagi, kali ini lebih tegas. "Gudang belakang pasar, tempat mereka biasa kumpul," jawab anak itu, masih dengan suara gemetar. Togar mengangguk pelan. Tanpa banyak kata, ia mengambil jaket lusuhnya yang tergantung di dinding bengkel. Ia memakainya dengan tenang, namun setiap gerakannya terasa berbeda, lebih berat, lebih pasti, seolah ia sedang bersiap untuk sesuatu yang tak bisa dihindari. "Di sini saja," katanya pada anak itu. "Jangan kemana-mana." Anak itu mengangguk cepat, meski matanya masih dipenuhi ketakutan. Ia memperhatikan Togar dengan harapan yang kini semakin besar, harapan yang ia gantungkan sepenuhnya pada satu orang. Togar melangkah keluar dari bengkelnya. Langkahnya pelan, tapi penuh tujuan. Jalanan pasar yang tadi ramai kini menjadi saksi bisu perjalanan seorang pria menuju sesuatu yang lebih dari sekadar perkelahian. Di setiap langkahnya, bayangan masa lalu kembali muncul, teriakan, darah, dan kekerasan yang dulu ia tinggalkan. Namun kali ini, ia tidak lari. Ia justru berjalan menuju semuanya. Di bawah langit malam yang gelap, Bang Togar bergerak menuju gudang belakang pasar, tempat di mana ketakutan bersemayam, dan di mana
untuk pertama kalinya, ia akan benar-benar melawan. Malam itu, bukan hanya akan mengubah nasib seorang pedagang, tapi juga akan mengubah Bang Togar selamanya. Langkah Bang Togar menggema pelan di lorong sempit belakang pasar. Cahaya lampu yang redup hanya menerangi sebagian jalan, sementara sisanya tenggelam dalam bayangan gelap. Bau sampah dan air tergenang menusuk hidung, namun Togar tak peduli. Fokusnya hanya satu, gudang tempat para preman itu berkumpul. Tempat di mana seorang ayah sedang mempertaruhkan nyawanya. Dari kejauhan, suara tawa kasar mulai terdengar. Disusul dentingan botol dan makian yang saling bersahutan. Gudang itu berdiri seperti sarang binatang buas, tertutup, gelap, tapi penuh kehidupan yang menakutkan. Togar berhenti beberapa langkah sebelum pintu. Ia menarik napas dalam-dalam, menenangkan sesuatu yang bergejolak di dalam dadanya. Namun suara rintihan pelan dari dalam gudang langsung menghancurkan ketenangan itu. Tanpa ragu lagi, Togar melangkah maju dan mendorong pintu kayu itu dengan keras. Brak, pintu terbuka lebar, menimbulkan suara keras yang membuat semua orang di dalam menoleh. Seketika, suasana berubah. Tawa berhenti, keheningan menggantung, penuh ketegangan. Di dalam, beberapa preman duduk santai sambil minum. Di tengah ruangan, pedagang tua itu terikat di kursi, wajahnya penuh luka. Salah satu preman berdiri di dekatnya, memegang kayu panjang, siap memukul lagi. Namun kini, semua perhatian tertuju pada satu sosok yang berdiri di ambang pintu, Bang Togar. "Lepaskan dia," ucap Togar dingin. Beberapa preman saling pandang, lalu tertawa mengejek. "Siapa ini? Montir tambal ban mau jadi pahlawan?" Salah satu dari mereka mencibir. Yang lain ikut tertawa, meremehkan. Mereka belum tahu siapa yang sedang mereka hadapi. Togar melangkah masuk perlahan. Setiap langkahnya terasa berat, tapi pasti. Matanya menyapu ruangan, menghitung jumlah lawan, membaca situasi. Ia tidak tergesa-gesa, ia tidak panik. Justru sebaliknya, ia tampak terlalu tenang untuk seseorang yang datang sendirian ke sarang musuh. "Kesempatan terakhir," katanya pelan, namun penuh tekanan. "Lepaskan dia, atau kalian yang aku hancurkan." Ucapan itu membuat tawa mereka terhenti sejenak. Lalu, salah satu preman yang bertubuh besar maju dengan wajah penuh amarah. "Kau pikir kau siapa?" bentaknya, langsung mengayunkan kayu ke arah kepala Togar. Namun dalam sekejap, pukulan itu tak pernah sampai. Dengan gerakan cepat, Togar menangkis, lalu membalas dengan pukulan keras ke perut pria itu. Preman itu terhuyung, sebelum akhirnya jatuh tersungkur ke lantai. Semua terjadi begitu cepat, hingga yang lain belum sempat bereaksi. Suasana berubah drastis. Tidak ada lagi tawa, yang tersisa hanya keheningan yang dipenuhi ketegangan dan rasa tidak percaya. Togar berdiri tegak, menatap mereka satu persatu. Wajahnya tetap datar, tapi matanya kini benar-benar berbeda, gelap, dingin, dan penuh ancaman. Amarah yang selama ini ia tahan, akhirnya mulai bangkit. Dan malam itu, gudang tua di belakang pasar akan menjadi saksi bahwa Bang Togar bukan sekadar montir biasa. Ia adalah sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Keheningan di dalam gudang terasa mencekik setelah satu tubuh tumbang dalam sekejap. Preman-preman yang tadi tertawa kini saling berpandangan, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Satu pukulan, dan salah satu dari mereka sudah tak berdaya. Mata mereka kini menatap Bang Togar dengan cara yang berbeda, bukan lagi meremehkan, tapi mulai waspada. Pria yang berdiri paling dekat dengan pedagang tua itu menggenggam kayu lebih erat. Wajahnya tegang, namun masih mencoba terlihat berani. "Kau cari mati ya?" bentaknya, meski suaranya sedikit goyah. Di belakangnya, dua orang lain mulai bergerak perlahan, mencoba mengepung Togar dari sisi kiri dan kanan. Togar tidak bergerak, ia hanya berdiri di tempat, bahunya rileks, tapi sorot matanya tajam mengikuti setiap gerakan mereka. "Aku sudah bilang, lepaskan dia," ucapnya pelan. Suaranya tidak keras, tapi justru itulah yang membuatnya terasa lebih menekan, seperti ancaman yang tak perlu diulang. Tanpa aba-aba, dua preman langsung menyerang bersamaan. Satu mengayunkan botol, satu lagi mencoba menendang. Namun Togar bergerak lebih cepat. Ia menunduk menghindari botol yang melayang, lalu berputar dan menghantam kaki penyerang hingga kehilangan keseimbangan. Dalam satu gerakan lanjutan, sikunya menghantam wajah pria lainnya. Suara benturan keras menggema di dalam gudang. Kini 3 orang sudah tumbang. Sisa preman mulai mundur, beberapa langkah.
Nafas mereka mulai tak teratur. Rasa percaya diri yang tadi ada kini berubah menjadi ketakutan yang perlahan muncul ke permukaan. Mereka tidak lagi melihat Togar sebagai orang biasa, melainkan ancaman nyata yang bisa menjatuhkan mereka kapan saja. "Siapa kau sebenarnya?" tanya salah satu dari mereka dengan suara tertahan. Togar tidak langsung menjawab. Ia melangkah mendekati pedagang tua yang masih terikat. Dengan tenang, ia mengambil pisau kecil dari meja dan memotong tali yang mengikat tangan pria itu. "Bawa anakmu pulang," katanya pelan tanpa menoleh. Pedagang itu hanya bisa mengangguk lemah, tubuhnya masih gemetar saat berdiri. Setelah memastikan pria itu bisa berjalan, Togar akhirnya menoleh kembali ke arah para preman. Matanya dingin, tanpa emosi. "Ini peringatan," katanya singkat. "Berhenti ganggu orang pasar." Kata-kata itu menggantung di udara. Bukan teriakan, bukan ancaman kosong, melainkan keputusan. Sesuatu yang terasa final. Salah satu preman mencoba mengumpulkan keberanian. "Kau pikir ini selesai? Turiman akan..." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Togar melangkah mendekat hingga hanya berjarak satu lengan. Tatapannya menusuk tajam. "Sampaikan saja padanya," potong Togar pelan, "kalau aku tidak akan diam lagi." Tak ada yang berani menjawab. Bang Togar berbalik dan berjalan keluar dari gudang tanpa tergesa. Di belakangnya, para preman hanya bisa diam, menatap sosok itu pergi dengan perasaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya, takut. Malam itu, untuk pertama kalinya, kekuasaan mereka diguncang. Dan sebuah peringatan telah dikirim, bukan hanya untuk anak buah, tapi untuk Turiman sendiri. Malam semakin larut ketika Bang Togar keluar dari gudang tua itu. Langkahnya tetap tenang, namun udara di sekitarnya terasa berbeda, lebih berat, seolah sesuatu telah berubah. Di belakangnya, para preman masih terdiam dalam kekalahan yang memalukan. Sementara itu, pedagang tua yang baru saja ia selamatkan berjalan terlatih menjauh, mencoba mengejar harapan yang hampir hilang. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Belum jauh dari gudang, suara langkah kaki berlari terdengar dari berbagai arah. Bayangan-bayangan muncul dari lorong sempit, dari balik tumpukan peti, dan dari sudut gelap pasar. Anak buah Turiman lainnya berdatangan. Lebih banyak, lebih siap, dan jelas, lebih marah. "Kau pikir bisa pergi begitu saja?" teriak salah satu dari mereka. Togar berhenti. Ia tidak menoleh langsung. Ia hanya menarik napas pelan, lalu menghembuskannya perlahan. Seolah ia sudah memperkirakan semua ini akan terjadi. Tanpa rasa panik, ia memutar tubuhnya dan menghadapi mereka. Kini ia dikepung. Sekitar 10 orang berdiri mengelilinginya, membawa berbagai senjata, kayu, rantai, bahkan pisau. Wajah mereka penuh amarah, tapi di balik itu, terselip sedikit keraguan. Mereka sudah mendengar apa yang terjadi di dalam gudang. Tapi jumlah memberi mereka keberanian. "Sekarang, kau mati di sini," ujar salah satu yang tampak memimpin. Togar hanya menatap mereka satu persatu. Matanya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang berada di posisi seperti itu. "Kalian masih bisa pergi," katanya pelan. "Ini bukan urusan kalian." Jawaban itu justru memancing amarah. Tanpa aba-aba, satu orang maju menyerang. Disusul yang lain. Dalam sekejap, kekacauan pecah. Suara benturan menggema di lorong sempit itu. Togar bergerak seperti badai. Cepat, tepat, dan tanpa ragu. Ia menangkis serangan dari kiri, lalu membalas dengan pukulan keras ke rahang penyerangnya. Tubuh itu langsung terjatuh. Belum sempat yang lain bereaksi, ia sudah berputar, menghindari tusukan pisau, lalu menghantam pergelangan tangan lawannya hingga senjata itu terlepas. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Sebuah pukulan keras mengenai bahunya. Lalu, tendangan menghantam punggungnya. Untuk sesaat, tubuh Togar terdorong maju. Nafasnya terhenti sejenak, tapi bukannya jatuh, ia justru berdiri lebih tegak. Perlahan, ia mengangkat kepalanya. Matanya kini benar-benar berubah. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi penahanan. Yang tersisa hanyalah amarah yang selama ini ia kubur dalam-dalam. "Kalau begitu," gumamnya pelan. Dalam sekejap berikutnya, pertarungan berubah arah. Satu persatu tubuh mulai jatuh. Pukulan Togar menjadi lebih keras, lebih brutal. Ia tidak lagi sekadar melawan, ia menghancurkan. Suara tulang beradu, teriakan kesakitan, dan dentingan senjata yang jatuh memenuhi malam. Beberapa preman mulai mundur. Ketakutan kini jelas terlihat di wajah mereka. "Apa dia manusia?" bisik salah satu dengan suara gemetar.
Dalam hitungan menit, lorong itu berubah menjadi medan kekacauan. Tubuh-tubuh tergeletak di tanah, sebagian mengerang, sebagian tak bergerak. Yang tersisa hanya beberapa orang, dan mereka pun memilih mundur perlahan, tak berani melanjutkan. Bang Togar berdiri di tengah semua itu. Napasnya berat, ada luka di wajah dan tubuhnya. Tetesan darah mengalir dari pelipisnya, jatuh ke tanah. Darah pertama telah tumpah. Dan malam itu, bukan hanya menjadi awal perlawanan, tapi juga menjadi tanda bahwa perang di pasar itu, benar-benar telah dimulai. Pagi datang lebih cepat dari biasanya, seolah malam yang penuh kekacauan itu belum benar-benar berakhir. Cahaya matahari menyelinap di antara atap-atap kios pasar, menyinari lorong tempat pertarungan terjadi semalam. Bekas-bekas perkelahian masih terlihat jelas, darah yang mengering, peti yang berserakan, dan jejak kekerasan yang tak sempat disembunyikan. Kabar tentang kejadian itu menyebar seperti api di musim kemarau. Dari satu pedagang ke pedagang lain, dari bisikan ke bisikan, hingga akhirnya menjadi cerita yang tak bisa dibendung. Dia sendirian, lawan banyak orang, kata seseorang. Preman-preman itu tumbang semua, sahut yang lain. Nama yang sebelumnya hanya dikenal sebagai montir kini mulai disebut dengan nada berbeda. Bang Togar. Di bengkelnya yang sederhana, Togar kembali duduk seperti biasa. Seolah tak terjadi apa-apa, ia menambal ban, memperbaiki rantai motor, dan melayani pelanggan seperti hari-hari sebelumnya. Namun kini, setiap orang yang datang tak hanya membawa kendaraan, tapi juga rasa penasaran dan hormat yang diam-diam tumbuh. Seorang pedagang sayur yang kemarin menyaksikan kejadian itu berdiri ragu di depan bengkel. "Gar," panggilnya pelan. Togar mengangkat kepala. "Terima kasih," lanjut pria itu singkat, lalu pergi tanpa menunggu jawaban. Togar hanya menatapnya sejenak, lalu kembali bekerja. Namun dalam diamnya, ia tahu, semuanya sudah berubah. Di sisi lain pasar, suasana justru berbanding terbalik. Beberapa anak buah Turiman yang selamat berkumpul dengan wajah tegang. Tubuh mereka masih penuh luka, dan mata mereka menyimpan ketakutan yang belum hilang. Mereka berbicara pelan, seolah takut bahkan untuk mengingat kejadian semalam. Nama Togar kini tidak lagi mereka ucapkan dengan sembarangan. "Dia bukan orang biasa," kata salah satu dari mereka lirih. Namun ketakutan itu tak bisa disembunyikan lama. Di sebuah tempat yang lebih tertutup, lebih gelap, Turiman berdiri dengan wajah dingin. Ia mendengarkan laporan dari anak buahnya tanpa banyak bicara. Semakin lama ia mendengar, semakin jelas perubahan di wajahnya. Bukan takut, tapi sesuatu yang lebih berbahaya, kemarahan yang perlahan membakar. "Sendirian?" tanyanya singkat. "Iya, Bang," jawab salah satu anak buahnya dengan suara gemetar. Turiman terdiam, lalu perlahan, ia tersenyum tipis. Senyum yang sama seperti kemarin, dingin, tapi kini mengandung sesuatu yang lebih dalam. "Menarik," gumamnya. Ia melangkah pelan, mendekati jendela kecil, yang menghadap ke arah pasar. Dari sana, ia bisa melihat aktivitas yang mulai kembali normal. Orang-orang berjualan, pembeli berdatangan, tapi ada sesuatu yang berbeda. Ia bisa merasakannya, harapan, dan itu adalah sesuatu yang paling ia benci. "Kirim orang lebih banyak," perintahnya tenang. "Aku ingin lihat, seberapa kuat dia kalau benar-benar ditekan." Kembali ke ujung pasar, Bang Togar masih bekerja seperti biasa. Namun kali ini, ia tidak sendirian. Tatapan orang-orang kini tertuju padanya, bukan lagi dengan rasa takut, tapi dengan harapan yang mulai tumbuh perlahan. Dan di pasar yang selama ini dikuasai ketakutan, nama Bang Togar mulai berubah menjadi sesuatu yang lain. Sebuah simbol, sebuah perlawanan. Siang itu, matahari terasa lebih terik dari biasanya, namun panasnya kalah oleh ketegangan yang mulai menyelimuti pasar. Aktivitas tetap berjalan, tapi tak lagi sama. Para pedagang masih melayani pembeli, namun mata mereka sering melirik ke arah lorong-lorong sempit, seolah menunggu sesuatu yang pasti akan datang. Mereka tahu, badai belum selesai. Di ujung pasar, Bang Togar sedang memperbaiki mesin motor tua. Tangannya bekerja seperti biasa, tenang, terampil, tanpa tergesa. Namun pikirannya tidak sepenuhnya di sana. Ia tahu kabar semalam sudah menyebar. Dan ia juga tahu, Turiman tidak akan tinggal diam. Sementara itu, di markasnya yang tersembunyi, Turiman berdiri di tengah ruangan dengan wajah gelap. Anak buahnya berjajar di hadapannya, sebagian masih membawa luka. Tidak ada yang berani menatap langsung ke matanya. Suasana di ruangan itu lebih mencekam daripada pertarungan manapun.
"Jadi, kalian kalah," ucap Turiman pelan. Tak ada yang menjawab. Tiba-tiba, buk, sebuah pukulan keras menghantam meja di depannya hingga retak. Semua orang tersentak. "Satu orang, melawan kalian semua, dan kalian kalah." Suaranya naik, penuh amarah yang tak lagi disembunyikan. Wajahnya memerah, urat di lehernya menegang. Salah satu anak buah mencoba bicara. "Dia, bukan orang biasa, Bang." Gerakannya cepat, dan, "Diam," bentak Turiman, memotong kalimat itu dengan tajam. Ia berjalan mondar-mandir, seperti binatang buas yang terkurung. "Aku tidak peduli dia siapa. Di pasar ini, tidak ada yang lebih kuat dari aku." Kemarahan itu tidak hanya karena kekalahan, tapi karena sesuatu yang lebih dalam, harga dirinya yang mulai terusik. Selama ini, tidak ada yang berani melawan. Tidak ada yang berani berdiri. Tapi sekarang, satu orang telah mengubah semuanya. Dan itu tidak bisa dibiarkan. Turiman berhenti melangkah. Matanya menyipit, pikirannya mulai dingin kembali. "Kalau dia mau bermain," gumamnya pelan, "kita beri dia permainan yang lebih besar." Ia menoleh ke anak buahnya. "Kumpulkan semua orang. Aku tidak mau setengah-setengah lagi. Hancurkan dia, di depan semua orang." Perintah itu membuat suasana berubah. Ketakutan di wajah anak buahnya kini bercampur dengan tekad. Mereka tahu, ini bukan lagi sekadar urusan biasa. Ini adalah perintah langsung dari Turiman, dan kali ini, tidak boleh gagal. Kembali di pasar, angin siang berhembus membawa debu dan firasat buruk. Beberapa pedagang mulai menutup lapak lebih awal. Ada yang memilih pergi, ada yang tetap bertahan, tapi dengan hati yang tak tenang. Bang Togar berdiri dari pekerjaannya, menatap ke arah jalan utama pasar. Ia bisa merasakan sesuatu yang sedang datang, dan benar saja, dari kejauhan, sekelompok besar pria mulai berjalan masuk ke area pasar. Langkah mereka serempak, wajah mereka keras, dan jumlah mereka jauh lebih banyak dari sebelumnya. Orang-orang langsung menyingkir, ketakutan kembali menyebar. Namun kali ini, ada satu orang yang tidak bergerak. Bang Togar berdiri di depan bengkelnya, menatap lurus ke arah mereka. Matanya tenang, tapi di dalamnya, badai telah siap menghantam. Langkah puluhan anak buah Turiman mengguncang lantai pasar yang mulai lengang. Suara sepatu mereka beradu dengan tanah, menciptakan irama ancaman yang membuat siapapun yang mendengar langsung menyingkir. Para pedagang buru-buru menutup lapak, menarik terpal, dan menjauh tanpa berani menoleh. Tak ada yang ingin terjebak di tengah badai yang akan segera pecah. Bang Togar tetap berdiri di depan bengkelnya. Tubuhnya tegap, wajahnya datar, namun sorot matanya tak pernah lepas dari rombongan yang mendekat. Ia tidak mundur, tidak juga mencari perlindungan. Bengkel kecil itu, seolah menjadi garis terakhir yang ia jaga. Rombongan itu berhenti beberapa meter di depannya. Salah satu dari mereka maju, wajahnya penuh luka lama, matanya tajam dan penuh kebencian. "Turiman kirim salam," ucapnya sinis. Katanya, "Ini terakhir kali kau berdiri di sini." Togar tidak menjawab, ia hanya melepas sarung tangan kerjanya dan meletakkannya perlahan di atas meja kayu. Gerakan itu sederhana, tapi terasa seperti tanda bahwa sesuatu akan dimulai. Angin berhembus pelan, membawa debu yang berputar di antara mereka. Tanpa aba-aba, serangan dimulai. Beberapa orang langsung maju bersamaan. Kayu, rantai, dan besi melayang ke arah Togar. Dalam sekejap, suara benturan pecah. Togar bergerak cepat, menghindari pukulan pertama, lalu membalas dengan tendangan keras yang menjatuhkan satu orang. Namun kali ini berbeda, jumlah mereka jauh lebih banyak, dan serangan datang tanpa henti. Bengkel kecil itu berubah menjadi medan pertempuran. Meja kayu terbalik, alat-alat berserakan, ban-ban terguling kemana-mana. Togar bertahan sekuat tenaga, melawan satu persatu, tapi tekanan terus datang dari segala arah. Sebuah pukulan mengenai wajahnya, darah mulai mengalir dari sudut bibirnya. Namun ia tetap berdiri. "Jatuh dia!" teriak salah satu preman. Namun Togar justru melangkah maju. Dengan amarah yang semakin memuncak, ia menghantam lawan-lawannya tanpa ragu. Setiap pukulan terasa lebih berat, lebih brutal. Beberapa tubuh kembali tumbang, tapi jumlah mereka belum berkurang banyak. Dan akhirnya, momen itu datang. Sebuah besi panjang menghantam sisi kepalanya. Dunia seakan berputar sesaat. Pandangannya kabur, tubuhnya goyah, lalu jatuh berlutut. Suara tawa kasar langsung pecah dari para preman yang melihatnya.
Sudah selesai, kata salah satu dari mereka dengan puas. Namun di tanah yang berdebu itu, Bang Togar tidak sepenuhnya jatuh. Tangannya perlahan mengepal, nafasnya berat. Di antara suara tawa dan ejekan, sesuatu di dalam dirinya kembali bangkit, lebih gelap, lebih liar dari sebelumnya. Bayangan masa lalu kembali menghantam pikirannya, membawa amarah yang tak lagi bisa dibendung. Perlahan, ia mengangkat kepalanya. Matanya menatap mereka dengan tatapan yang membuat tawa itu perlahan menghilang. Bukan karena mereka ingin berhenti, tapi karena mereka mulai sadar. Mereka belum benar-benar menjatuhkannya, dan di tengah bengkel yang hancur, dengan darah yang menetes ke tanah, Bang Togar mulai bangkit kembali. Serangan ini belum berakhir. Justru, baru saja dimulai. Debu masih beterbangan di dalam bengkel yang porak-poranda. Suara tawa para preman perlahan mereda, berganti dengan keheningan yang aneh ketika mereka melihat Bang Togar bergerak. Dalam posisi berlutut, dengan darah menetes dari pelipisnya, ia tidak jatuh seperti yang mereka harapkan. Justru sebaliknya, ia mulai bangkit. Perlahan, satu kaki menapak kuat ke tanah. Lalu yang satunya menyusul. Tubuhnya berdiri kembali, sedikit sempoyongan, tapi kokoh. Nafasnya berat, dada naik turun dengan keras. Namun yang paling mencolok adalah matanya, tatapan yang kini benar-benar berbeda. Tidak ada lagi sisa keraguan. Tidak ada lagi penahanan. Salah satu preman mundur selangkah tanpa sadar. Apa? Dia masih kuat, bisiknya. Togar mengusap darah di wajahnya dengan punggung tangan, lalu menatap mereka satu persatu. Kalian sudah selesai, ucapnya pelan. Nada suaranya rendah, tapi justru terasa lebih mengancam daripada teriakan. Tak ada yang menjawab. Tiba-tiba, dalam satu gerakan cepat, Togar melesat maju. Pukulan pertamanya menghantam wajah pria yang tadi memukulnya dengan besi. Tubuh itu langsung terlempar ke belakang, jatuh tanpa sempat membalas. Semua terjadi dalam sekejap, membuat yang lain terkejut. Pertarungan kembali pecah, tapi kali ini berbeda. Togar tidak lagi bertahan. Ia menyerang tanpa henti. Setiap gerakannya cepat dan brutal, seolah tubuhnya bergerak sendiri mengikuti insting lama yang kembali bangkit. Ia menangkis satu serangan, lalu membalas dua kali lebih keras. Ia menjatuhkan satu orang, lalu langsung beralih ke yang lain tanpa memberi ruang. Bengkel itu kini benar-benar menjadi medan kehancuran. Teriakan kesakitan menggema, tubuh-tubuh kembali berjatuhan. Mereka yang tadi datang dengan percaya diri kini mulai panik. Serangan mereka menjadi kacau, tak lagi terarah. Beberapa mencoba mundur, tapi sudah terlambat. Di tengah semua itu, Bang Togar berdiri seperti badai yang tak bisa dihentikan. Satu persatu, mereka tumbang. Hingga akhirnya, yang tersisa hanya beberapa orang, berdiri dengan tubuh gemetar. Mereka saling pandang, lalu tanpa aba-aba, memilih lari. Meninggalkan rekan-rekan mereka yang tergeletak, dan meninggalkan pertarungan yang sudah jelas hasilnya. Keheningan kembali turun, hanya suara napas berat Togar yang terdengar di antara puing-puing bengkelnya. Ia berdiri di tengah kehancuran, meja patah, alat berserakan, dan darah yang menodai lantai. Tempat yang selama ini ia jadikan tempat hidup, kini berubah menjadi saksi amarahnya. Namun ia tidak tersenyum, tidak juga merasa menang. Ia hanya berdiri diam, menatap semua yang telah terjadi. Perlahan, ia menoleh ke arah pasar yang mulai dipenuhi orang-orang yang mengintip dari kejauhan. Tatapan mereka penuh keterkejutan, dan sesuatu yang baru, rasa percaya. Bang Togar menarik napas dalam, lalu menghembuskannya pelan. Hari itu, sesuatu telah berubah. Ia tidak lagi sekadar melawan. Ia telah menyatakan perang. Dan dari abu kehancuran itu, Bang Togar telah bangkit, bukan sebagai montir biasa, tapi sebagai kekuatan yang tak bisa lagi diabaikan. Sore itu, suasana pasar terasa berbeda dari biasanya. Meski bekas pertarungan masih terlihat jelas di bengkel Bang Togar, aktivitas mulai perlahan kembali. Para pedagang membuka lapak, pembeli datang meski dengan langkah ragu. Namun ada sesuatu yang berubah di udara, bukan lagi sekadar ketakutan, melainkan harapan yang mulai tumbuh diam-diam. Bang Togar duduk di depan bengkelnya yang setengah hancur. Ia memperbaiki peralatan yang masih bisa digunakan, menyusun kembali apa yang tersisa. Wajahnya penuh luka, tubuhnya masih terasa nyeri, tapi tangannya tetap bekerja. Seolah semua yang terjadi kemarin hanyalah bagian kecil dari hidupnya. Langkah kaki pelan terdengar mendekat. Seorang pria tua, pedagang yang ia selamatkan sebelumnya, berdiri di hadapannya.
Kali ini ia tidak sendiri. Di belakangnya, beberapa pedagang lain ikut datang. Wajah mereka masih menyimpan rasa takut, tapi juga tekad yang mulai tumbuh. Gar, pria tua itu membuka suara. Kami tidak bisa terus begini. Togar menghentikan pekerjaannya, lalu menatap mereka satu persatu. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menunggu. Kami tahu kau melawan mereka, lanjut pria itu. Dan kami tahu, kalau kau sendirian, kau tidak akan bisa terus seperti ini. Ia menarik napas dalam. Kami mungkin tidak sekuat kau, tapi kami tidak mau diam lagi. Kata-kata itu menggantung di udara. Sejenak, Togar hanya diam. Ia menatap wajah-wajah di depannya, wajah yang selama ini selalu menunduk, kini mulai berani menatap. Ada ketakutan, iya, tapi di balik itu, ada sesuatu yang lebih besar, keinginan untuk berubah. Kenapa sekarang? Tanya Togar akhirnya. Seorang ibu penjual sayur melangkah maju. Karena kalau bukan sekarang, kami akan kehilangan semuanya, jawabnya pelan. Dan anak-anak kami akan hidup dalam ketakutan yang sama. Jawaban itu membuat Togar terdiam. Ia menunduk sebentar, lalu menghela napas panjang. Dalam benaknya, bayangan masa lalu kembali muncul, rasa kehilangan, ketidakberdayaan, dan penyesalan yang tak pernah benar-benar hilang. Ia tahu apa yang mereka rasakan. Perlahan, ia berdiri. Aku tidak bisa janji kalian akan selamat, katanya jujur. Kalau kalian ikut, kalian akan jadi target. Beberapa dari mereka saling pandang. Lalu satu persatu, mengangguk. Kami sudah jadi target sejak lama, Gar, ucap pria tua itu dengan suara tegas. Bedanya, sekarang kami memilih untuk melawan. Keheningan kembali turun, tapi kali ini bukan karena takut. Bang Togar menatap mereka, lalu mengangguk pelan. Kalau begitu, kita lakukan ini bersama. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk mengubah segalanya. Hari itu, bukan hanya perlawanan yang lahir, tapi juga persatuan. Di tengah pasar yang selama ini dikuasai ketakutan, rakyat kecil mulai berdiri. Mereka mungkin tidak punya kekuatan besar, tapi mereka punya satu hal yang selama ini hilang, keberanian. Dan dengan Bang Togar di depan mereka, perlawanan itu kini bukan lagi milik satu orang, melainkan milik semua. Malam kembali turun, namun kali ini bukan sekadar membawa kesunyian, melainkan rencana. Di sudut bengkel yang mulai diperbaiki, Bang Togar berdiri bersama beberapa pedagang yang kini menjadi sekutunya. Mereka bukan petarung, bukan pula orang-orang berpengalaman dalam perlawanan. Tapi malam itu, wajah-wajah mereka menunjukkan tekad yang belum pernah terlihat sebelumnya. Togar menggambar sketsa sederhana di lantai dengan arang, menunjukkan titik-titik tempat anak buah Turiman biasa berkumpul. Gudang belakang, lorong ikan, area parkir, dan pos jaga di pintu masuk pasar. Kita tidak lawan mereka sekaligus, ucapnya tenang. Kita hancurkan satu persatu. Seorang pemuda pedagang ayam menelan ludah. Tapi, kami tidak bisa bertarung seperti abang, katanya jujur. Togar mengangguk. Kalian tidak perlu, jawabnya. Kalian cukup bantu dari belakang. Perhatikan gerakan mereka, kasih tahu aku, dan jangan ambil risiko. Mereka saling pandang, lalu mengangguk. Rasa takut masih ada, tapi kini mereka punya arah. Mereka bukan lagi korban, mereka bagian dari perlawanan. Malam itu, operasi pertama dimulai. Di lorong ikan yang gelap dan becek, dua orang anak buah Turiman berjaga sambil merokok. Mereka tidak menyadari sosok yang bergerak dalam bayangan. Hingga tiba-tiba, Buff, salah satu dari mereka tumbang tanpa sempat berteriak. Yang satunya mencoba bereaksi, tapi Togar sudah lebih dulu menghantamnya dengan cepat dan tepat. Dari kejauhan, seorang pedagang memberi isyarat kecil. Aman. Tanpa membuang waktu, Togar menghilang kembali ke kegelapan. Di titik lain, hal yang sama terjadi. Di area parkir, tiga preman yang sedang bermain kartu disergap tanpa ampun. Di gudang kecil, dua orang lagi jatuh dalam hitungan detik. Tidak ada keributan besar, tidak ada teriakan panjang, semuanya cepat, sunyi, dan mematikan. Kabar mulai menyebar di antara anak buah Turiman. Satu persatu, mereka menghilang. Ketakutan mulai merayap di antara mereka. Tidak ada yang tahu siapa target berikutnya. Tidak ada yang tahu dari mana serangan akan datang. Pasar yang dulu mereka kuasai kini berubah menjadi tempat yang asing, penuh bayangan dan ancaman. Ini kerjaan si montir itu, bisik salah satu dari mereka dengan wajah pucat. Namun yang mereka hadapi bukan hanya satu orang. Dari balik bayangan,
mata-mata rakyat terus bergerak. Pedagang sayur, tukang ojek, penjual kopi, semuanya kini menjadi bagian dari jaringan yang diam-diam membantu Togar. Mereka memberi informasi, mengawasi, dan memastikan setiap langkah musuh tidak luput. Di tengah malam yang semakin sunyi, Bang Togar berdiri di atap sebuah kios, memandang ke arah pasar yang gelap. Nafasnya teratur, matanya tajam. Ia tahu, ini baru permulaan. Di bawahnya, kekuasaan Turiman mulai retak. Satu persatu anak buahnya tumbang. Dan untuk pertama kalinya, mereka yang dulu menebar ketakutan, kini merasakannya sendiri. Pagi itu terasa ganjil. Tidak ada bentakan, tidak ada suara sepatu menghentak, tidak ada wajah-wajah garang yang biasanya berkeliling menagih setoran. Pasar memang tetap ramai, tapi suasananya seperti menahan napas. Para pedagang saling bertukar pandang, bertanya tanpa kata, kemana mereka. Namun jauh di dalam hati, sebagian mulai tahu jawabannya. Di sudut lain pasar, beberapa anak buah Turiman berkumpul dengan wajah tegang. Mereka tidak lagi berdiri tegap seperti biasanya. Beberapa duduk sambil memegangi luka, yang lain hanya diam dengan mata kosong. Semalam, terlalu banyak yang tidak kembali. Ini tidak masuk akal, gumam salah satu dari mereka. Kita yang biasa bikin orang takut, sekarang malah kita yang diburu. Tak ada yang menyanggah. Salah satu yang lebih tua mencoba menguatkan diri. Dia cuma satu orang, katanya, meski suaranya tak lagi meyakinkan. Kalau kita kumpul, kita bisa lawan. Namun yang lain langsung menggeleng. Bukan cuma dia, jawabnya pelan. Orang-orang pasar, mereka bantu dia. Kita tidak pernah benar-benar sendirian sekarang, tapi kita juga tidak pernah benar-benar tahu siapa lawan kita. Kata-kata itu membuat suasana semakin dingin. Ketakutan kini tidak datang dari kekuatan semata, tapi dari ketidakpastian. Di markasnya, Turiman berdiri diam di depan meja kayu yang kini penuh laporan. Satu persatu nama disebut, anak buah yang hilang, yang terluka, yang tak bisa lagi bertugas. Wajahnya tetap tenang, tapi sorot matanya berubah tajam. Ia bukan tidak marah, tapi ia menahan sesuatu yang lebih berbahaya. Ia menoleh pelan ke arah anak buahnya yang tersisa. Jadi sekarang, kalian takut? Tanyanya dingin. Tak ada yang berani menjawab. Turiman tersenyum tipis. Bagus, katanya. Artinya kalian mulai sadar, ini bukan lagi permainan biasa. Ia melangkah mendekat, menatap mereka satu persatu. Dia ingin perang. Kita beri dia perang yang sesungguhnya. Sementara itu, di ujung pasar, Bang Togar berdiri di depan bengkelnya yang mulai berdiri kembali. Beberapa bagian sudah diperbaiki oleh para pedagang secara gotong royong. Paku dipasang, papan diganti, dan perlahan, tempat itu hidup kembali. Namun Togar tidak terlihat lega. Ia tahu, apa yang ia lakukan semalam hanya memancing sesuatu yang lebih besar. Seorang pemuda mendekat, salah satu yang membantu perlawanan. Gar, mereka mulai jarang muncul, katanya. Mungkin mereka sudah takut. Togar menggeleng pelan. Bukan, jawabnya singkat. Ia menatap jauh ke arah tengah pasar, seolah bisa melihat sesuatu yang belum terjadi. Mereka bukan mundur, lanjutnya pelan. Mereka sedang bersiap. Angin siang berhembus membawa rasa tidak nyaman. Para pedagang mungkin mulai merasakan harapan, tapi di balik itu, badai yang lebih besar sedang terbentuk. Dan di dua sisi yang berlawanan, Bang Togar dan Turiman, keduanya kini tahu satu hal yang sama. Pertarungan ini, belum mendekati akhir. Justru, akan segera mencapai puncaknya. Malam turun dengan suasana yang jauh lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada lagi bisikan pedagang atau langkah kaki preman yang berpatroli. Pasar seperti menunggu sesuatu, tenang, tapi tegang. Di dalam bengkel yang kini setengah pulih, Bang Togar duduk sendiri, menatap kosong ke arah lantai. Lampu redup di atasnya bergoyang pelan tertiup angin malam. Di depannya, kotak besi tua itu kembali terbuka. Isi di dalamnya masih sama, sarung tangan usang, kain bernoda darah, dan foto lama yang mulai pudar. Namun malam ini, Togar tidak sekadar melihatnya. Ia menggenggam foto itu lebih erat, seolah mencoba menarik sesuatu dari masa lalu yang tak pernah benar-benar pergi. Langkah kaki pelan terdengar dari luar. Pria tua, pedagang yang dulu ia selamatkan, berdiri di ambang pintu. Ia tidak masuk, hanya memperhatikan dari kejauhan. Gar, kau belum tidur? Tanyanya hati-hati. Togar tidak langsung menjawab. Ia masih menatap foto itu. Lalu perlahan, ia berkata,
aku pernah ada di posisi mereka. Pria tua itu terdiam. Aku pernah jadi bagian dari dunia seperti Turiman, lanjut Togar, suaranya rendah dan berat. Bukan di pasar, tapi di tempat yang lebih gelap. Di sana, yang lemah diinjak, yang kuat bertahan. Dan aku, ia berhenti sejenak. Rahangnya mengeras, aku termasuk yang kuat. Angin malam berhembus, membawa keheningan yang terasa lebih dalam. Aku pikir itu satu-satunya cara untuk hidup, katanya lagi. Sampai suatu hari, aku kehilangan sesuatu yang tidak bisa diganti. Matanya menatap kosong, namun jelas ada luka yang belum sembuh. Sejak saat itu, aku pergi. Tinggalkan semua itu. Aku pilih hidup biasa, jadi montir, jadi orang yang tidak mencolok. Pria tua itu akhirnya melangkah masuk. Tapi masa lalu tidak pernah benar-benar pergi ya, gumamnya pelan. Togar tersenyum tipis. Tidak, jawabnya. Dia hanya menunggu, sampai kita dipaksa untuk menghadapinya lagi. Ia menutup kotak itu perlahan, lalu berdiri. Tubuhnya tegap, tapi beban di bahunya terasa lebih berat dari sebelumnya. Kini bukan hanya tentang melawan preman, tapi tentang menghadapi dirinya sendiri. Kalau aku teruskan ini, kata Togar pelan, aku mungkin akan jadi orang yang dulu aku benci. Pria tua itu menatapnya serius. Atau, kau bisa jadi orang yang menghentikan semua itu, jawabnya tegas. Kalimat itu membuat Togar terdiam. Di luar, angin malam semakin kencang. Langit gelap tanpa bintang, seolah ikut menyimpan rahasia yang belum terungkap. Di kejauhan, bayangan bergerak di antara lorong pasar, tanda bahwa sesuatu sedang disiapkan. Togar melangkah keluar dari bengkelnya. Matanya menatap kegelapan dengan tajam. Masa lalunya mungkin kelam, tapi kali ini, ia tidak lari. Ia akan menghadapinya, karena ia tahu, pertarungan berikutnya bukan hanya tentang Turiman, tapi tentang siapa dirinya sebenarnya. Malam itu terasa berbeda, lebih berat, lebih sunyi, seolah seluruh pasar menahan napas menunggu sesuatu yang tak terhindarkan. Angin berhembus kencang, menggoyangkan terpal-terpal kios yang belum sepenuhnya ditutup. Di kejauhan, suara langkah kaki mulai terdengar lagi. Tapi kali ini, bukan sembunyi-sembunyi. Mereka datang terang-terangan. Puluhan orang bergerak masuk ke pasar dengan formasi rapi. Lebih banyak dari sebelumnya, lebih siap. Wajah mereka tidak lagi menunjukkan keraguan, yang tersisa hanyalah tekad untuk mengakhiri semuanya malam itu. Di tengah barisan, berdiri sosok yang selama ini hanya menjadi bayangan menakutkan. Turiman, langkahnya tenang, tapi setiap pijakan terasa seperti tekanan yang menghantam tanah. Matanya menyapu pasar yang kini hampir kosong. Namun ia tahu, mereka sedang mengawasi. Semua orang menunggu hasil dari malam ini. Di ujung pasar, Bang Togar sudah berdiri. Sendirian, tidak ada pedagang di sekitarnya. Tidak ada sekutu yang terlihat. Hanya dirinya, dan bengkel yang menjadi saksi semua yang telah terjadi. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam, fokus hanya pada satu orang yang kini berjalan mendekat. Turiman berhenti beberapa meter darinya. Untuk pertama kalinya, dua kekuatan itu benar-benar berhadapan. Jadi kau, ucap Turiman pelan, menatap Togar dari atas ke bawah. Montir yang berani mengacaukan pasar milikku. Togar tidak menjawab, ia hanya berdiri tegak, tanpa rasa gentar sedikitpun. Turiman tersenyum tipis. Kau sudah buat cukup keributan. Tapi malam ini, semua akan selesai. Angin berhembus di antara mereka, membawa ketegangan yang begitu tebal hingga hampir bisa disentuh. Aku juga berpikir begitu, jawab Togar akhirnya. Seketika, suasana berubah. Tanpa aba-aba panjang, anak buah Turiman langsung bergerak. Beberapa maju ke depan, siap menyerang. Tapi Turiman mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk berhenti. Tidak, katanya dingin. Dia milikku. Langkahnya maju satu persatu, mendekati Togar. Matanya tidak lepas, seperti predator yang akhirnya bertemu lawan sepadan. Togar sedikit menunduk, mengendurkan bahunya, bersiap. Dua dunia yang berbeda, masa lalu dan masa kini, akhirnya bertabrakan di titik yang sama. Dalam satu detik yang terasa sangat panjang, pertarungan dimulai. Pukulan pertama datang cepat. Turiman menyerang dengan kekuatan penuh, namun Togar menangkisnya tepat waktu. Benturan keras menggema di tengah pasar yang sunyi. Tidak ada sorakan, tidak ada teriakan, hanya suara pertarungan yang menjadi pusat segalanya. Keduanya bergerak cepat, serangan demi serangan saling dilancarkan. Tidak ada yang mundur, tidak ada yang memberi celah.
Setiap pukulan membawa beban, bukan hanya kekuatan fisik, tapi juga amarah, harga diri, dan masa lalu yang belum selesai. Anak buah Turiman hanya bisa menonton. Begitu juga para pedagang yang diam-diam mengintip dari kejauhan. Semua mata tertuju pada satu titik. Pertarungan dua orang, yang akan menentukan nasib seluruh pasar. Dan malam itu, akhir dari segalanya, sudah semakin dekat. Benturan pertama antara Bang Togar dan Turiman menggema keras di tengah pasar yang sunyi. Suara pukulan mereka seperti petir yang memecah malam. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama cepat, dan sama-sama tidak memberi ruang sedikit pun. Setiap serangan bukan hanya tentang kekuatan, tapi juga tentang siapa yang akan bertahan sampai akhir. Turiman menyerang dengan brutal, tanpa ragu. Pukulannya berat dan penuh tekanan, memaksa Togar terus bertahan dan membaca setiap gerakan. Ia bukan lawan biasa, pengalaman bertahun-tahun dalam dunia kekerasan membuat setiap langkahnya berbahaya. Namun Togar tidak kalah. Ia menghindar, menangkis, lalu membalas dengan presisi yang tajam. Tidak buruk, gumam Turiman di sela pertarungan, napasnya mulai berat. Tapi ini belum cukup. Ia melesat maju dengan kecepatan yang mengejutkan, menghantam dada Togar dengan pukulan keras hingga tubuhnya terdorong beberapa langkah ke belakang. Debu terangkat saat kaki Togar bergeser di tanah. Untuk sesaat, ia kehilangan keseimbangan. Anak buah Turiman mulai bersorak pelan, merasa kemenangan semakin dekat. Namun Togar tidak jatuh. Ia menegakkan tubuhnya kembali, mengatur napas, lalu mengangkat pandangannya. Matanya kini lebih tajam, lebih dalam. Luka di wajahnya mengalirkan darah, tapi ekspresinya tetap tenang. Seolah rasa sakit bukan lagi sesuatu yang penting. "Kau kuat," jawab Togar singkat. Kalimat itu bukan pujian, itu penilaian. Turiman menyeringai, lalu menyerang lagi. Kali ini lebih cepat, lebih agresif. Pukulan demi pukulan dilancarkan tanpa jeda. Togar mulai terdorong mundur, menahan serangan yang datang bertubi-tubi. Beberapa pukulan mengenai tubuhnya, membuat napasnya semakin berat. Namun di balik semua itu, Togar mulai membaca. Ia mulai memahami pola serangan Turiman, ritme, arah, dan celah yang tersembunyi. Dan ketika momen itu datang, ia bergerak. Dengan satu langkah cepat, Togar menghindari pukulan lurus Turiman, lalu memutar tubuhnya. Dan menghantam sisi rusuk lawannya dengan keras. Suara benturan terdengar jelas. Turiman terkejut, tubuhnya goyah sesaat. Belum sempat ia pulih, Togar melanjutkan. Satu pukulan ke wajah, satu tendangan ke kaki, dan satu hantaman terakhir yang membuat Turiman terjatuh ke tanah. Suasana langsung hening. Anak buah Turiman terdiam, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Turiman jatuh. Namun pertarungan belum selesai. Dengan napas berat, Turiman perlahan bangkit kembali. Wajahnya penuh luka, darah mengalir dari sudut bibirnya. Tapi matanya masih menyala. Lebih gelap dari sebelumnya. "Bagus," katanya pelan. "Sudah lama, aku tidak merasakan ini." Ia berdiri tegak, menatap Togar dengan sorot mata yang kini benar-benar serius. Ini bukan lagi tentang kekuasaan. Ini tentang harga diri. Di tengah pasar yang menjadi saksi bisu, dua pria itu kembali berdiri. Luka di tubuh mereka semakin banyak. Napas semakin berat, namun tidak ada yang mundur. Karena mereka tahu, pertarungan ini hanya akan berakhir saat salah satu dari mereka benar-benar tumbang. Malam terasa semakin pekat saat dua sosok itu kembali saling menatap. Bang Togar berdiri dengan napas berat, darah mengalir di pelipis dan sudut bibirnya. Di hadapannya, Turiman juga tak kalah parah, tubuhnya penuh luka, namun sorot matanya masih dipenuhi amarah yang belum padam. Di antara mereka, hanya ada satu kepastian, pertarungan ini akan segera berakhir. Tanpa kata, Turiman menyerang lebih dulu. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia melesat maju, melancarkan pukulan terakhir yang penuh kekuatan dan kebencian. Namun kali ini, Togar tidak hanya bertahan. Ia sudah membaca semuanya. Dengan gerakan cepat, ia menghindar setengah langkah, lalu menangkap momen yang selama ini ia tunggu. Satu pukulan, keras, tepat, tanpa ragu, tinju Togar menghantam wajah Turiman dengan seluruh tenaga yang tersisa. Suara benturan itu menggema di tengah pasar yang sunyi. Tubuh Turiman terhuyung, lalu jatuh, menghantam tanah dengan keras. Dan, tidak bangkit lagi. Keheningan menyelimuti seluruh pasar. Anak buah Turiman hanya bisa berdiri terpaku. Tidak ada yang berani bergerak. Tidak ada yang berani mendekat.
Sosok yang selama ini mereka anggap tak terkalahkan, kini tergeletak tak berdaya di tanah. Bang Togar tetap berdiri, meski tubuhnya hampir runtuh. Napasnya berat, pandangannya mulai kabur. Namun ia tidak jatuh. Ia tetap berdiri, sampai semuanya benar-benar selesai. Perlahan, satu persatu anak buah Turiman mundur. Tidak ada perlawanan, tidak ada balasan. Mereka pergi, membawa ketakutan yang kini berbalik arah. Malam itu, kekuasaan mereka runtuh tanpa sisa. Beberapa saat kemudian, dari balik kios dan lorong sempit, para pedagang mulai keluar. Wajah mereka penuh harap dan tak percaya. Mereka melihat ke arah tubuh Turiman, lalu ke arah Bang Togar yang masih berdiri di tengah pasar. Sunyi, lalu seseorang bertepuk tangan pelan. Disusul yang lain, hingga akhirnya, suara itu membesar, memenuhi seluruh pasar. Bukan sorakan kemenangan yang berlebihan, tapi rasa lega yang selama ini tertahan. Air mata jatuh. Senyum mulai muncul, ketakutan yang selama ini mengikat mereka, akhirnya lepas. Bang Togar tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap sekeliling, pasar yang kini kembali hidup, orang-orang yang akhirnya bisa berdiri tanpa takut. Lalu perlahan, ia berbalik dan berjalan menuju bengkelnya yang sederhana. Seolah semua ini, hanyalah bagian kecil dari hidupnya. Keesokan paginya, pasar benar-benar berubah. Tidak ada lagi preman. Tidak ada lagi setoran paksa. Suara pedagang kini terdengar lebih hidup, lebih bebas. Tawa kembali terdengar di antara lorong-lorong yang dulu dipenuhi ketakutan. Dan di ujung pasar, Bang Togar kembali duduk di bangku kayunya, menambal ban seperti biasa. Wajahnya masih sama, tenang, sederhana, tanpa banyak bicara. Namun kini, semua orang tahu. Di balik bengkel kecil itu, ada seorang pria yang pernah mengubah segalanya. Bukan karena ia ingin menjadi pahlawan, tapi karena ia memilih untuk tidak lagi diam.